Oke, di sini gue akan bahas apa yang gue udah pelajarin selama kurang lebih 11 tahun ya di dunia pasar modal, dunia keuangan, dunia investasi ini. Apa aja hal-hal yang gue pelajarin dari para investor-investor legendaris yang ada di dunia. Jadi kemarin gue sempat bikin Instagram story, ya di sana kalian banyak yang request, bikinin dong gitu, apa yang lu pelajarin dari para investor-investor legendaris ya, panutan gue siapa aja, dan apa yang gue pelajarin dari mereka. Mungkin kalau gua sebutin satu-satu terlalu banyak ya, ada sekitar ratusan ya, yang gua pelajarin itu dari orang-orang tuh mungkin puluhan sampai ratusan. Tapi di sini gua akan bikin ya, simpel aja, ke beberapa prinsip ya, yang menurut gue itu kalian bisa langsung aplikasiin, dan bagaimana caranya prinsip-prinsip ini waktu itu gua aplikasiin ke diri gua juga. Ini gue percaya banget bahwa investasi adalah sebuah skill ya, kalau kalian mau jadi seorang investor, itu adalah skill yang bisa dipelajarin. Skill yang bisa dipelajarin itu artinya apa? Ketika kalian nonton video seperti ini, kalian nonton video-video gue tentang investasi, kalian nonton misalnya video-video tentang Warren Buffett ketika dia lagi di depan ya, itu lu nontonin semua yang ada di YouTube, lu baca semua buku yang pernah ditulis oleh orang tentang Warren Buffett, gue percaya lu akan menjadi investor yang lebih hebat. Jadi investasi itu adalah skill yang bisa dipelajari. Mungkin di sini masih banyak yang salah paham tentang gua itu dari awal mulai, itu adalah entrepreneur ya, pengusaha atau investor. Jadi ini gua sebenarnya udah sering ceritain ya, ketika gua awal ya, usaha yang gua bikin itu gua berdagang sebenarnya. Kenapa gua berdagang? Karena gua dari kecil tuh punya mimpi untuk menjadi seorang investor. Tapi investor tuh kan butuh modal ya. Jadi untuk mengumpulkan modal itu, gue itu berdagang, ya. Jadi hasil dagangan gua, itu sedikit yang gue putar kembali ke bisnisnya. Hampir semuanya tuh gue jadikan modal untuk gue berinvestasi. Jadi apapun jenis usaha yang gue lakukan, dari minyak rambut, sedotan, gue pernah jadi wedding organizer, semua yang gue lakukan itu ya agen properti, itu semuanya tuh gue tabung, ya. Gue nggak peduli apapun tuh gue kerjakan asalkan dapat duit ini bisa gue tanam di pasar modal. Gue paham ya, gue tahu diri bahwa ketika gue kecil, gue itu mungkin bukan orang yang seperti Larry Ellison ya, yang bisa bikin Oracle atau misalnya Microsoft, seperti Bill Gates ya, atau misalnya yang bikin Walmart. Gue itu bukan pengusaha yang bisa bikin bisnis-bisnis besar seperti itu. Gue pun juga nggak punya kemampuan teknis seperti kita bilang Mark Zuckerberg dalam bikin Meta ya, yang dulunya Facebook. Gue tidak punya skill teknis untuk bikin suatu produk yang dinikmati banyak orang dan mengubah dunia. Gue tahu akan hal itu, tapi gue pengen ya, jadi owner dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Dari perusahaan-perusahaan yang hebat, perusahaan-perusahaan yang besar. Ketika gue masih kecil ya, gue 14 tahun, waktu itu gue baca-baca buku tokoh orang sukses dari macam-macam, ya. Dari yang bikin Mitsubishi, dari yang bikin apa, Enzo Ferrari, waktu itu bikin Ferrari, dari Bill Gates ya, Warren Buffett, ya. Macam-macam tuh gue pelajarin. Tapi satu tokoh itu yang paling membekas di hati gue, yaitu Warren Buffett. Kenapa? Karena dia itu adalah investor. Jadi di bukunya itu waktu diceritain dia adalah investor, ya. Dia beli perusahaan tekstil yang hampir bangkrut, ya. Dia, apa namanya, berinvest di perusahaan-perusahaan yang banyak. Dia bikin awalnya sebelum Berkshire Hathaway, beliau bikin Buffett Partnership ya, dia kumpulin teman dan keluarganya, uangnya di-pooling ya sekitar 115.000 waktu itu pada zamannya, lalu dia berinvestasi di banyak perusahaan ya, dia beli 40% dari sebuah perusahaan kecil, dibenahin sama dia. Itu menurut gue jauh lebih keren. Dan gue pribadi tuh lebih tertarik condong ke arah sana dibanding jadi seorang pengusaha. Karena kalau lu tanya gue, apakah gue pengen ngurus 1.000 karyawan? Jawabannya enggak sama sekali, ya. Tapi gue pengen beli saham perusahaan yang punya 1.000 karyawan. Gue sama sekali nggak tertarik dengan punya karyawan banyak. Tapi kalau kalian tanya mana yang bagus, mana yang salah, nggak ada yang bagus, mana yang nggak ada yang salah ya. Ada yang ditakdirkan di dunia ini jadi pengusaha, ada yang jadi investor. Kalau gue selalu milih jadi investor ya. Sampai sekarang pun karyawan gue ini bisa dihitung mungkin pakai jari ya lebih sedikit lah, tambah 15. Gue nggak pernah punya impian bahwa kebanggaan gue adalah 15.000 karyawan, 10.000 karyawan. Gue kalau bisa ya, Buffett sekarang cuma 27 karyawannya di holding Berkshire-nya. Kalau bisa ya, sampai akhir hidup gue ini cuma 15 ini gitu. Jadi buat yang tanya, "Oh pengen kerja sama gue, pengen kerja sama gue," jawabannya orang-orang udah gue pilih yang sekarang kerja sama gue, gitu. Gue nggak akan nambah orang lagi dan gue nggak kepengenan untuk nambah. Gue itu terobsesi ngikutin Buffett tuh akhirnya dari buku komik awal itu ya, akhirnya gue cari buku-buku yang lain. Oh buku-buku apa aja nih yang bedah ibaratnya hidupnya beliau ini lebih dalam. Jadi semua itu gue beli. Semua buku yang pernah ditulis tentang Warren Buffett, dari Warren Buffett Way, Snowball yang ditulis si Alice itu. Semua itu gue lahap ya, buku-buku tebal itu gue lahap di umur 14, 15 tahun ya. Sampai 15 tahun tuh semuanya gue baca. Jadi kalau kalian buka di Google ya, Berkshire Hathaway itu ada shareholder letter-nya sampai 2024 yang terakhir, itu gue baca semua ya. Gue pelajarin, oh cara pikir beliau tuh seperti ini. Gimana caranya dia lihat perusahaan tuh bagus atau enggak. Kalau kalian tanya ya,
ilmu investasi gue tuh kebanyakan dari mana, ini kan campuran dari banyak orang ya. Kita bisa ngomong si Warren Buffett ya, kita bisa ngomong Bill Ackman, Howard Marks juga ada, Chris Horn juga ada. Ini banyak gabungan gitu, Bill Miller. Ini banyak sekali ya sebenarnya gabungannya, tapi mungkin 90% ilmu yang gue tahu itu dari satu sumber, yaitu Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger. Mimpi gue tuh punya orang yang sedikit ya, investment team yang sedikit seperti Warren Buffett, lalu gue bisa beli saham-saham perusahaan yang terbaik di dunia, contohnya seperti American Express, seperti Coca-Cola, seperti Moody's Corp ya. Seperti yang beliau lakukan. Jadi antara punya sebagian kecil dari perusahaan yang besar, atau kalau perusahaan yang kecil tuh biasanya dia beli mayoritas dan belinya besar. Orang itu kan ada yang punya bakatnya masing-masing, contohnya misalnya orang punya bakat main film, dia jadi yang terbaik di main film. Ada yang juga pengusaha, dia jadi yang pengusaha yang terbaik. Gue kan punya partner juga karena gue berinvestasi ya, gue berinvestasi di salah satu perusahaan yang private. Nah partner gue ini itu punya sekitar hampir 5.000 karyawan gitu. Dia pun hektik dari pagi gue lihat meeting di kantor ya kan, dari kantor pagi sampai malam. Gue partner karena gue berinvestasi di sana. Cuman apakah gue mau running 5.000 karyawan seperti dia? Jawabannya enggak. Gitu. Mungkin gue nggak punya kapasitasnya dan gue nggak suka juga untuk seperti itu. Atau gue punya partner juga yang punya cabang gitu, kalau ruko-ruko kalian lihat di situ warnanya biru itu ada 2.000 gitu. Nah itu kan karyawannya juga ribuan tuh. Apakah gue pengen jadi pengusaha yang bisa running seperti itu? Jawabannya tidak. Tapi gue pengen bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Yang pertumbuhannya bagus, labanya meningkat, dan manajemennya oke. Gue pengen bisa ya, cita-cita gue dari kecil nih, kayak Warren Buffett. Dia kan beli Coca-Cola, tapi dividennya dari Coca-Cola aja lebih besar dibanding gaji direksinya di Coca-Cola. Nah itu impian gue gitu. Makanya kalau kalian lihat beberapa hari ke belakang itu sempat ada ya di media juga, gue tuh salah satu sekuritas gue itu hold 11 juta lembar gitu saham BCA. Yang di mana misalnya kalau kalian lihat yang level-level yang di bawah, itu dividen gue dalam setahun, ya cuman dari posisi itu aja, itu lebih besar gitu dibanding direksi-direksi beberapa bank yang lebih kecil-kecil. Tapi apakah gue bekerja di sana, apakah gue datang ketika meeting-nya di sana, jawabannya tidak, ya. Gue jadi pemilik dari perusahaannya sebagian kecilnya 0,01 sekian, ya. Kalau ditambah posisi yang lain sekitar 0,02, tapi perusahaan besar sekali, perusahaan 1.000 triliun, gitu. Apakah gua lebih pintar dari direksinya? Belum tentu, mungkin gua lebih bego gitu dari direksinya. Mereka lebih jago running perusahaan dari gua. Ya udah gue jadi passive shareholder aja gitu. Tapi gua mendapatkan dividen dan keuntungan dari perusahaannya luar biasa. Yang sampai ini dari sekarang nih, dari lu nonton ini sampai gua mati, gua nggak perlu kerja sehari di hidup gua lagi. Tapi apakah ini datang tiba-tiba dalam waktu semalam? Jawabannya tidak. Gue sudah 11 tahun ya menggeluti di bidang pasar modal ini. Gue jatuh cinta di dunia investasi itu di usia yang sangat muda dan itu adalah alasan kenapa gue bikin kanal YouTube ini yang kalian lihat. Karena di sini gue pengen sharing ke kalian apa yang gue pelajari supaya kalian bisa belajarnya lebih cepat ya dan gue berharap waktu itu ada orang seperti gue yang rela luangin waktunya untuk ngomong seperti ini ya. Jadi kalau mungkin ini Timothy yang 14, 15 tahun mungkin dia senang banget nonton video ini. Karena ini gue kompres gitu dari sekitar 1.000 ya prinsip-prinsip yang gue lihat, oke jadi cuma 7 aja nih, apa yang paling bermanfaat dan apa yang paling efisien, apa yang paling simpel untuk bisa langsung diaplikasikan. Nah konsep pertama yang paling membuka mata gue waktu gue 14, 15 tahun ya, gue waktu itu waktu awal banget mulai ya di pasar modal, gue tuh lihat contohnya ya, saham itu sebagai grafik dan angka. Maksudnya apa? Gue coba lihat, oh kira-kira dulu harganya itu secara historis bikin seperti apa, volumenya berapa, gue beli ya. Tapi kalau gue ditanya, oke bisnis ini nih, ini ngapain, saham ini tuh ngapain, gue nggak bisa jawab. Itu 14 tahun. Jadi awal pertama banget gue terjun ya, gue pelajarin harga itu ya berdasarkan harga masa lalunya. Nah, ketika gua baca buku dari Warren Buffett dan buku dari Benjamin Graham yaitu The Intelligent Investor, ini semuanya berubah ya, di otak gua ini berubah dan sampai sekarang gua tidak pernah pakai metode itu lagi. Ya, gue selalu melihat sebuah saham itu adalah sebuah kepemilikan di perusahaan yang besar. Contohnya, misalnya saham kita ngomong BRI lah gitu. Di harganya misalnya 4.100 ini, dulu gua akan lihat, oh dulu harganya bikin harga seperti apa dan harga ke depannya apa. Itu sekarang nggak akan pernah gue lakukan lagi. Gue harus tahu, oke ini perusahaannya seperti apa, ya. Capital adequacy ratio-nya berapa? Oh non performing loan-nya dia berapa? Bertumbuh atau berkurang gini. Oh kalau bank NPL-nya turun bagus ya. Itu gue pelajari semua, gitu. Rasio likuiditasnya seperti apa, ya. Apakah ini banyak loan-loan yang jelek gitu. Ini retail punya loan-nya berkembang atau enggak nih? Gitu, laba bersihnya ini meningkat atau enggak, kuartal per kuartal, tahun per tahun, year on year-nya ini bertumbuh atau tidak. Gue nggak peduli kemarin tuh harganya 3.800, 3.700. Gue lihat
harga sekarang itu sebagai gue lihat bisnis. Jadi nggak ada bedanya ya, misal gue cuma masuk Rp400.000 nih ke saham BRI, atau gue cari perusahaan private misalnya Hollywings masuk ratusan miliar, itu cara gue melihatnya Rp400.000 di BRI ini sama ratusan miliar di Hollywings ini nggak ada bedanya gitu. Gue akan lakukan due diligence yang sama, oke ini outletnya ada berapa, bisnis modelnya seperti apa, dia akan grow kira-kira berapa ke depannya, pertumbuhannya seperti apa, dan valuasinya di dalam 5 tahun lagi akan seperti apa. Nah kalau sekarang itu gue percaya bahwa nilai intrinsik itu di bawah dari value aslinya, gue akan injek uang masuk. Jadi nggak ada bedanya mindset gue dari gue cuma punya uang Rp2 juta. Jadi banyak yang bilang, "Oh enak kalau punya modal besar lu bisa injek sebesar-besarnya." Enggak. Gue mulai dengan modal Rp2 juta ya, gue berdagang apapun, mau kalau lu suruh gue nyapu tai pun itu gue lakuin. Gue nyapu tai kalau lu bayar gue, uangnya gue masukin gue beli saham waktu itu. Dan ini gue lakukan dari usia yang sangat kecil, jadi ini nggak baru terjadi sehari 2 hari. Kalau kalian tahu konsep bola salju itu kecil awalnya, lama-lama jadi besar. Jadi jangan ngomong, "Oh lu nggak bisa jadi investor karena modalnya kecil." Enggak, justru dimulai dari modal yang kecil. Tadi kan gue ajarin tuh di beberapa video sebelumnya, oh gini caranya cari duit gitu loh. Warren Buffett pun sama, dia nggak langsung punya uang berinvestasi kok, ya. Dia jualan mesin pinball, dia jualan koran pintu ke pintu di Washington DC. Banyak sekali yang dia lakukan untuk mendapatkan modal-modal awalnya berinvestasi. Jadi kalau kalian perhatikan ketika gue berinvestasi mau perusahaan yang private, mau TBK, gue nggak peduli, itu sama cara lihatnya. Gue nggak peduli grafiknya dulu mau ngapain, mau jungkir balik, mau volumenya berapa, gue peduli setan. Gue cuma mau tahu ini bisnisnya berapa, nilai intrinsiknya berapa, dan harganya sekarang itu mahal atau murah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, ya. Jadi ini teman-teman harus paham gitu. Ketika gue paham ini, gue melihat semuanya berubah gitu. Oh ini bukan cuma sekedar spekulasi, tapi ini adalah aktivitas investasi. Jadi 2 juta yang gue pegang itu gue bayangin di otak gue, ini kalau gue investnya itu 20 miliar itu seperti apa. Jadi mindset di kepala gue benerin dulu. Ketika gue beli ini, gue membeli sebuah usaha, sebuah bisnis. Kalau misalnya ada cuma teman bilang, oh katanya ini akan naik, gue nggak peduli. Kalau gue tidak mengerti bisnisnya, gue tidak akan invest. Mau dia naik 10 kali, gue nggak peduli. Jadi gue bilang ya, sama mau gue liatnya, dua-duanya. Rasanya seperti apa, ya arus kasnya seperti apa, labanya meningkat atau menurun, ya. Gue bedah gitu loh, perusahaan seperti layaknya seorang investor membeli perusahaan. Nah, prinsip-prinsip selanjutnya ini akan nyambung ke prinsip yang pertama, tapi kalian harus tahu ya, bahwa sebuah saham itu bukanlah sebuah grafik atau angka, melainkan ada bisnis di belakangnya yang kalian harus pelajari dan kalian tahu. Karena ini ilmunya akan penting. Kenapa? Misalnya in case lu akan bikin bisnis sendiri, gimana otak bisnis lu, itu akan lebih jalan kalau lu analisa perusahaan-perusahaan yang di level tertinggi, yaitu perusahaan-perusahaan yang TBK yang diaudit setiap kuartalnya. Lu akan punya ilmu bisnis yang jauh lebih besar dibanding orang-orang normal. Banyak yang bilang, "Kok ilmu bisnis lu juga jauh?" Karena gue adalah seorang investor gitu. Jadi ketika gue itu decide untuk bikin sebuah bisnis, gue tahu persis cara hitung-hitungannya seperti apa. Karena ketika lu analisa semua 900 perusahaan TBK yang ada di sini ya, lu jadi pelajarin gitu, oh bisnis yang bagus tuh sektornya apa aja, oh bisnis yang jelek tuh apa aja sektornya. Oh ada beberapa bisnis loh kalau di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, India, itu yang akan grow terus ketika penduduknya grow ya, GDP negaranya grow, ini bisnisnya akan grow terus gitu ke depannya. Nah, prinsip kedua ini akan nyambung ya, yaitu prinsip kedua itu beli apa yang lu ngerti. Ini banyak orang yang salah paham nih di sini, ya. Ketika misal kalian gua tanya nih di sini, kalian coba list investasi kalian. Oh, ada yang bilang, "Oh, gue punya saham A, saham B, saham C, kripto A, kripto B, kripto C, properti A, properti B, beli emas juga." Tapi ketika gua tanya, "Oh, saham B itu bisnisnya apa? Usahanya apa?" Contohnya, kemarin dia sempat DM gua ya, dia DM, "Bang, lu beli saham A nggak?" Gua nggak usah sebut lah, ya. "Saham A lu beli atau enggak?" Lah gua iseng aja gua balasin gitu kan. "Enggak, gua beli." "Lu beli?" "Iya Bang, gua beli karena begini begini begini." "Lu tahu nggak itu bisnisnya apa?" "Oh enggak, karena tahu dari temennya." Lu bayangin nggak, lu itu mau beli TV ya, lu mau beli TV aja lu mikir gitu. Contoh nggak usah TV lah, lu mau beli mobil deh. Lu lihat dulu kan speknya seperti apa. Itu bakal dipakai sama keluarga lo atau lu pakai berdua sama pacar lu. Itu mau kursinya 4, mau kursinya 6 atau kursinya 2 doang gitu. Lu harus lihat kan interior seperti apa, mungkin lu butuh waktu sebulan. Ini tuh analisa perusahaan yang harusnya jauh lebih sulit dibanding lu analisa mobil lu beli apa. Ketika lu ambil waktu 1 bulan untuk analisa mobil lu, masa lu 1 hari terus temen lu bilang, "Oh ini bagus," terus lu beli gitu. Karena dikasih tikernya sama harganya menurut dia bagus, terus dia tarikin garis, terus dia suruh lu beli. Seberapa bodoh manusia seperti itu gitu. Terus lu bingung, "Oh kenapa gua selalu rugi, gua nggak jadi investor di pasar modal?" Karena lu pakai cara yang bego gitu.
Caranya bukan seperti itu. Dari semua orang yang gue tahu paling hebat di pasar modal yang ada, gini deh, siapa orang di dunia finance dan investasi lebih kaya dari Warren Buffett? Jawabannya nol. Cara dialah cara yang paling benar. Ya, lu mau ngomong, "Oh ini ada yang begini, begitu, begitu, begitu." Sekaya Warren Buffett atau tidak? Kalau jawabannya tidak, berarti caranya itu nggak efisien. Siapa yang compound dari 1965 sampai 2025 ini 20% tahun ke tahun secara konsisten? Jawabannya nggak ada, ya, nggak ada. Jadi, lu harus bisa beli apa yang lu ngerti, ya. Ketika lu beli, oke, ini perusahaan properti, land bank-nya berapa, valuasi airnaf-nya berapa, lu harus bisa hitung gitu. Jangan lu beli misalnya, "Oh, beli bank ini nih, karena kata si ini bagus, net interest margin-nya berapa?" "Ah, nggak tahu Bang," gitu. Kalau begitu lu akan selalu rugi, karena lu nggak paham dan lu nggak mengerti tentang dunia investasi. Contoh ya, lu paham banget nih, ada teknologi blockchain seperti ini, oh project-nya ini, timnya ini, use case-nya ini, silahkan lu beli kriptonya. Jangan lu nggak tahu apa-apa tentang itu, ya, lu beli cuman karena katanya orang, ya, lu pasti temen lu ngasih tahu lu ya, bisa jadi temen lu tuh paham banget, tapi bisa jadi dia yang untung, lu yang rugi. Kenapa? Karena titik lu belinya bisa berbeda, hitungan nilai intrinsik bisa berbeda, ya. Dia beli misalnya, ini kita ngomong aset aja deh, nggak usah saham atau kripto. Aset A harganya 1.000, ya. Temen lu itu udah beli dari 800, jadi di 1.000.1000 aja dia udah untung. Ketika 1.200 nih, menurut dia nilai intrinsiknya 1.200 dia jual. Nah lu yang beli di 1.000, tiba-tiba dia turun dulu ke 800. Temen lu kan tadi beli di 800, ya dia cuman balik doang. Unrealized profit-nya hilang. Tapi ketika lu dari 1.000 ke 800 lu cut loss. Terus habis itu dia naik ke 1.200 karena lu nggak sabar, lu nggak ngerti, lu nggak paham apa yang lu beli, temen lu tuh untung, lu rugi, ya. Asetnya sama-sama aset A. Jadi kalau lu yang bodoh, itu jangan selalu lu jadi nyalain temen lu, karena itu bodohnya lu mau dengerin orang. Gue di investasi itu tidak pernah mau dengerin orang. Gue cuman dengerin apa analisa gue sendiri. Prinsip ketiga ya yang gue pelajari, ini prinsip yang gue pegang, ini gue pegang terus dan gue bilang tadi di awal nih ya, nilai intrinsik ya, dan ini konsep namanya margin of safety. Ini 3 kata paling penting di dunia investasi. Ini lu bor ke dalam otak lu ya, margin of safety. Kenapa? Karena ini penting sekali ya. Investasi itu seperti kita nyetir truk, di depan tuh ada jembatan, tapi yang hitung jembatan itu lu sendiri. Maksudnya apa? Contohnya, ada truk nih besar ya 16 ton, jembatannya itu ada jembatan, lu harus bisa kalkulasi kira-kira jembatannya buat truknya ini nggak jatuh jembatannya di berapa, ya. Ketika truknya 16 ton, jembatannya kira-kira lu kalkulasi, karena lu harus kira-kira kalkulasi. Jembatan itu nggak ada yang bisa hitung pasti, ya. Seninya dalam investasi jembatan itu nggak ada yang bisa hitung pasti, tapi lu bisa kira-kira kalkulasi, ya. Ini kenapa nanti gue jelasin margin of safety itu penting. Ketika truknya 16 ton, jembatannya itu 100 ton, lu kalkulasi oke kan 100 ton nih. Lu bisa salah itu nggak? Bisa, bisa jadi itu maksimal 50 ton. Tapi ketika truknya itu cuma 16 ton lewat, lu hitung 100 tapi ternyata 50, truknya itu nggak ambles. Sedangkan kalau truknya ya, itu misalnya 49 ton, lu tadinya hitungnya kira-kira 150, ternyata itu 50, itu ambles gitu. Jadi lu harus cari ya, barang-barang, aset-aset yang terdiskonnya itu sebenarnya jauh dari nilai intrinsiknya. Karena kalau enggak, ketika lu salah hitung, lu selalu akan mampus. Nah, itu adalah contoh Bitcoin tahun 2022. Ketika orang nih ya, orang yang pakai lihat aset itu bukan nilai intrinsik, tapi dia lihat pakai gambar-gambar, garis-garis yang Warren Buffett tuh bilang cara-cara bodoh, Charlie Munger juga bilang itu cara-cara bodoh. Ketika harganya 16.000 ya, waktu gue beli di 16.000 itu banyak banget yang teriak gitu. Pecundang-pecundang tukang tarik garis ini bilang apa? Oh, ini akan turun ke 13.000. Karena hitungan gua itu 100.000 ya, jembatan yang gua hitung tuh 100.000. Ketika Bitcoin 16.000, itu jarak margin of safety-nya jauh gitu loh. Mau ternyata gua salah itu cuma 40.000 pun gua masih aman, masih bisa ngedouble asetnya. Terus kalau memang misalnya turun ke 13.000, cuman buat nyari timing gitu kan. Apa yang terjadi ketika dia ke 13.000? Gua nggak peduli gitu. 16.000, 13.000 nggak peduli, ke 10.000 nggak peduli. Karena gua tahu nilai intrinsiknya pasti di 100.000, itu gua udah ngomong dari 2022 Desember, ya. Teman-teman tuh bisa cek itu. Gua ngomong seperti itu di 2022 Desember. Gua nggak peduli gitu loh, mau dia 16.000 kek, mau dia 12.000, peduli setan. Gua nggak perlu timing yang pas, karena tidak ada yang bisa timing the market. Kalau lu yakin ya 16.000 itu waktu itu bisa turun ke 13.000, lu short dengan semua uang lu. Tapi jawabannya nggak ada yang yakin dan nggak ada yang bisa bilang itu, ini analisanya dia
taruh uangnya di situ. Kalau gue analisa, gue taruh uang gue. Gue tunjukin waktu itu gue beli sekitar 50 Bitcoin di 16.000, 18.000 gue beli lagi 50 Bitcoin. Posisinya naik berapa? 600% sekarang ya, 600% lebih posisinya. Jadi lu kayak taruh 30 miliar tuh jadi 180 miliar lebih. Kenapa? Karena gua paham ilmunya. Nah, jadi kalian ngerti di sini, investasi itu sebuah seni dan sebuah ilmu yang bisa dipelajari. Ketika lu nggak punya ilmunya, lu akan jadi orang bodoh terus yang rugi terus. Lu ketinggalan kereta terus karena lu nggak pernah bisa hitung yang namanya margin of safety. Ya. Jadi ini penting. Nah, itu real case tuh. Contoh lagi, BRI gue beli 2.300 ya, itu zaman Covid di tahun 2020. Ada yang bilang waktu itu, analis bilang, "Oh, ini bakal 2.150." Memang betul dia kena week-nya 2150. Tapi apakah pasti lu bisa beli di 2150? Jawabannya enggak. Karena gue tahu nilai intrinsik ke Bank BRI itu 4.000 ketika di 2.300 ya. Jembatannya itu 4.000, harganya di 2.300. Ya gue belilah pakai semua duit gue. Kalau lu cuman kayak ini kayaknya bisa dibegini nanti bisa turun, lu akan jadinya nyicil tuh. Nah, akan begitu jadinya kayak orang bego. Lu nggak akan bisa jadi kaya kayak begitu. Warren Buffett ketika dia lihat nih, oh blue chip stamp murah hajar dar, Berkshire Hathaway murah hajar dar. American Express waktu itu kena skandal besar, dia itu masukin 40% dari portofolio langsung dihajar bar pakai uang orang juga. Buffett partnership itu sebelum ada Berkshire waktu itu. Jadi lu harus punya keyakinan akan apa yang lu beli ketika 16.000 nih ya. Gue yakin 100.000 ya gue hajar gitu. Gue kasih contoh yang real nih misalnya. Bank BCA 8.200 nih. Intrinsiknya nih, misalnya 10.000. Oke, ini masih ada upside 20% ya. Memang tidak jauh margin of safety, tapi gue masih berani hajar gitu. Dan gue adalah orang yang walk the talk gitu. Gue bikin begini bukan untuk nyari duit sama kalian gitu. Gue nggak ada kepentingan sama sekali. Gue ngajar lu begini, nggak ada untungnya juga buat gue. Lu bisa lihat aja sendiri posisi gue tuh berapa sekali gue pasang ya. Indonesian equity itu gue nggak nyampe 5% dari total portfolio gue ya. Dan semua itu banyak yang gue buka secara publik. Waktu itu ketika gue hajar Bitcoin di 45.000, 55.000, itu sekitar 51 miliar tuh gue hajar dan gue buka ya. Gue tunjukin ke kalian. Jadi ketika lu paham konsep-konsep ini, lu akan jadi investor yang lebih handal. Market itu bukan hoki-hokian tapi ilmu ya. Nah, lu kalau misalnya lu masih linglung gitu kan, lu bingung gitu. Karena lu tuh nggak pakai konsep yang diterapkan sama para investor terhebat di dunia. Semua investor terhebat di dunia yang gua tahu tuh pakai konsep ini. Nah, prinsip keempat ini ya. Ini fokus ke compounding jangka panjang. Maksudnya apa? Ada dua pilihan di investasi nih. Satu ini gue bisa beli perusahaan yang kurang liquid ya. Gue hajar, gue goreng aja sampai atas. Gak ada kemungkinan tuh gue bisa nyangkut kena kunci, nggak bisa keluar. Atau perusahaan ini tuh ngasih gue duit yang banyak. Sama perusahaan kedua ya, ini perusahaannya stabil ya, dia akan ngasih dividen yang konsisten, dia grow sekitar 15% per tahun. Gue akan selalu, mau tau dong pistol ke kepala gue akan pilih yang nomor 2. Kenapa? Karena yang nomor 1 ini nggak konsisten. Orang yang mainin nomor 1 ini gue lihat banyak yang akhirnya mati ya, dalam tanda kutip di pasar modal. Mereka coba double nol, double nol. Banyak sekali gue lihat, banyak sekali ya. Ketika gue main dengan cara compounding ini, ya uang gue tuh bisa grow ya. Dari dividen yang gue ambil lagi, gue bisa reinvestasikan lagi. Ketika dapat dividen yang lebih besar lagi dari hasil dividen yang gue reinvestasikan, gue masukin lagi, gitu. Gue sabar banget gitu. Posisi Bitcoin gue tidak ada yang gue sentuh waktu itu, ya. Ada sedikit gue rebalance karena itu memang gue pengen balancein cash posisinya doang gitu. Cuman bukan berarti gua masuk di 50.000 keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Itu kayak orang tolol kayak begitu. 16.000 beli, 28.000 beli, 36.000 beli. Karena nilai intrinsiknya masih 100.000, 44.000 beli, 51.000 beli. Santai aja. Bahkan gue contohin itu kan secara terbuka, gue beli 100 juta, 100 juta, 100 juta. Karena menurut gue nilai intrinsiknya belum gitu. Coca-Cola dan American Express itu nggak perlu disentuh selama 20 tahun ya. Bahkan Buffett itu suka ngomong ya, dia punya shareholder letter yang 2024 terakhir ini, kalau gue nggak salah, gue cuma ingat dari kepala ya, karena gue baca semuanya gitu. Dia bilang bahwa ada beberapa posisi yang dia bahkan 20 tahun tuh nggak perlu disentuh, 2 dekade dia sebutnya. Rip Van Winkle sleep dia bilang, sambil setengah tidur ya, mantau sih mantau gitu. Cuman posisinya nggak digerakin gitu. Ketika gue udah tanam nih misalnya, oh ada puluhan juta lembar nih di saham A gitu kan. Ya sudah gitu. Gue biarkan, kecuali ya fundamentalnya berubah ya, tiba-tiba laba bersihnya merosot tuh kita akan analisa ulang. Tapi ketika dia masih on track dengan apa target gue, ya gue biarin aja perusahaannya. Kadang senjata dalam investasi itu kesabaran ya. Banyak orang nggak sabar gitu.
Orang mau jadi kaya tapi mereka nggak sabar, ada yang bilang, "Oh orang ini hoki," misalnya beli Bitcoin dari 2015. Lu kalau dikasih beli di Bitcoin 2015 ya, lu baru naik double juga udah lu take profit gitu. Buffett itu Coca-Cola kagak pernah di take profit, dia compound 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 terus. Yang dicari adalah saham-saham yang bisa compound, aset-aset yang bisa compound. Gua nggak mau gitu loh beli aset-aset yang cuman kayak gua flip gitu, gua taruh 10 miliar jadi 20 miliar terus gua keluar 500 juta jadi 1 miliar, itu uang receh gitu kali banyak. Kenapa gua misalnya nggak main IPO. Gua masuk nih ya kan book building, gua tembak 60 miliar, gua ngomong sama underwriter-nya, gua dapat jatah nih misal se-M ya dia naik 3 kali, 4 kali, 5 kali lah. Se-M jadi 5M, itu buat apa uang 5 miliar buat gua gitu. Jadi bukan begitu cara main gua. Itu udah terlalu kecil dibanding capital gua untuk itu jadi matters gitu, di portofolio gua, itu nggak matters uang segitu. Jadi kalau ada yang masih main-main begitu, berarti dia mainannya uang kecil. Nggak masalah tapi ya, kalian mau main begitu nggak masalah, tapi gua kasih tahu ada jalan yang lain. Ini cara pas gua awal-awal main di pasar modal, persis kayak Warren Buffett, kita sebutin ini cigar butt investing ya. Jadi kayak rokok itu udah lu tinggal udah rokok bekas itu lu lihat di samping tong sampah, lu ambil lu sedot terus lu buang. Nah Buffett itu mainnya begitu dulu. Gua pun dulu mainnya juga begitu. Makanya gua ngerti nih orang-orang yang mainnya begini terus ngajarin orang-orang. Karena mereka masih di levelnya uang kecil, gitu. Uangnya masih kecil, masih belum ratusan miliar, belum triliun. Mereka bisa main gitu, coba main gitu di uang 1 triliun, pasti nggak bisa. Satu, nggak ada barangnya, 2, lu belum tentu dikasih masuk sama owner-nya. Nggak mungkin dikasih barang, ya, kecuali lu ada hubungan khusus dengan owner-nya, itu bisa crossing-crossing. Tapi jawabannya unlikely lu bisa melakukan hal itu, ya. Nah ini prinsip kelima nih dalam investasi, hindari kebodohan dibanding nyari jenius. Gua itu kalau gua nggak mengerti, "Oh bro ini ada perusahaan ini bagus, gua nggak begitu mengerti, sorry. Sorry nih, ya. Gua nggak ngerti, ditawarin, "Oh ini ada project AI," waktu itu ya, bekas jebolannya Y Combinator, kalau kalian tahu itu inkubator nomor 1 di dunia, ditawarin ke gua, project AI. Memang gua miss, tapi gua nggak mengerti, ya. Sorry nih, gua bukan expert di artificial intelligence, gua nggak mengerti language model sedalam itu. Gua nggak tahu pengaplikasiannya seperti apa, apakah ini cuman wrapper GPT di luar, gua nggak ngerti dan gua nggak mau ngerti, jadi gua pass the deal. Bisa jadi gua salah, bisa jadi naik 100 kali, tapi ya itu rezekinya orang, gitu loh. Jadi gua itu mendingan nggak jadi orang bodoh dibanding ngejar kejeniusan. Kalau lu tanya gua, "Oh perusahaan bank tuh lu ngerti nggak?" Gua ngerti, ya. Perusahaan batu bara tuh lu ngerti nggak? Gua ngerti gitu. Cara kerjanya gimana? Gua ngerti, ya. Waktu ada berapa lama kontraknya gua ngerti gitu, masih bisa 21 tahun lagi nambang sih, gua ngerti, gampang gitu buat gua. Lu tanya Bitcoin ke gua ngerti gitu. Tapi lu kalau udah jelasin gua mungkin koin nomor 212 gitu, gua nggak tahu projeknya apa, udah mau layer 3 kah, mau apa, gua nggak ngerti dan gua nggak mau ngerti, gua nggak peduli gitu. Ada yang bisa untung di situ, hebat gitu. Ada yang bilang, "Oh ini main misalnya meme coin," gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti, gua nggak mau ngerti, gua nggak mau tahu gitu. Tapi misalnya dikasih tahu gua, "Oh ini ada crypto exchange nih." Oh bisnis sederhana, ketika orang transaksi dapat fee, ini gua bisa mengerti, gitu loh. Gua hanya invest di bisnis-bisnis yang gua bisa mengerti. Jadi gue itu prinsip awal gue sampai gue bisa di sekarang, itu gue selalu hindari namanya kebodohan. Karena gue nggak pernah mau rugi di investasi. Gue nggak usah deh jenius kali 100 multi bagger itu nggak usah deh. Lu kasih gue 15%, oke. Karena Buffett tuh 20% tahun ke tahun aja uangnya jadi kayak seperti sekarang gitu. Ada yang bilang, "Oh tapi bisa ratusan persen." Iya kalau uangnya kecil. Gue juga uang kecil tuh gue ratusan persen. Tapi ketika uangnya besar itu lebih sulit untuk mendapatkan return yang besar. Nah, gue tuh bahkan pribadi ya, setiap kali gue ninggalin prinsip-prinsip ini, makanya gue bikin video ini gue seneng. Karena gue ngajarnya bukan cuma buat kalian, tapi buat diri gue sendiri. Ya, karena ketika gue tinggalin prinsipnya, pernah nggak gue tinggalin prinsipnya? Pernah. Setiap kali gue tinggalin prinsipnya ini, kena batu gue, gitu. Jadi, gue ngajarin kalian dari pengalaman dan apa yang real terjadi di hidup gue. Prinsip keenam, ya, pilih yang simple bukan yang kompleks. Charlie Munger ini advokat ya, gimana caranya lu bisa simplifikasi proses investasi lu. Kalau lu nggak bisa lihat ini perusahaan ini murah dalam waktu ya mungkin 1-2 menit, terus lu nggak bisa jelasin ke anak SD, posisi gua itu semua gua bisa jelasin ke kalian kayak gua jelasin ke anak SD. Kalau lu nggak bisa bahkan jelasin itu perusahaan ke anak SD, itu berarti nggak simple gitu. Apa yang lu investasikan itu nggak simple. Investasi itu sederhana ya, lu cari 3 aset yang bagus udah beres hidup lu. Charlie Munger tuh posisi cuma 3 seumur hidup. Berkshire Hathaway, perusahaan yang namanya Costco, kalau kalian tahu retail, kalian pernah mungkin di Amerika. Sama satu lagi tuh fund-nya Lilu. Lilu ini adalah fund manager, ya. Dia adalah muridnya Warren Buffett dan Charlie Munger ini fund manager di Cina. Jadi kalau kalian tahu, Buffett sama Charlie Munger tuh beli BYD, ini belinya dari fund-nya Lilu. Jadi cuman Berkshire Hathaway yang mereka kerjain, ya.
Cuman Costco sama fund-nya Lilu. Sama dia adalah kecil di namanya Daily Journal Corp, ya 3 sampai 4. Cuman itu posisi dari dia sampai mati itu cuman 4 posisinya, ya. Dan lu mikir, "Oh lu perlu banyak sekali posisi untuk jadi kaya," enggak. Beberapa compounder tuh bisa rubah hidup lu gitu, dan gue lebih pilih cari yang compounder. Ngapain gue capek-capek gitu kan, repot-repot gitu. Gue harus exit entry exit entry exit entry, yang kaya sekuritas nanti bukan lu. Nggak perlu pakai orang ngeliat strategi nggak jelas gitu kan, gue liat di sini makin lama makin banyak yang nggak jelas ya kan. Oh ini strategi, ikutin bandar, bandar begini, order book begini, bagana begini. Pertanyaan gua, udah ketemu belum sama bandar beneran gitu? Kalau teman-teman gue ini bener-bener orang yang running the capital market di negara ini gitu. Gua pun pedagang kripto gitu, gua punya exchange gitu, gue berdagang kripto, gua ngerti persis gitu loh. Market making ini apa sih sebenarnya? Market making itu sebenarnya cuma liquidity provider gitu. Mereka yang ngisi gitu. Kalau nggak ada market maker, lu tidak bisa transaksi ya, mau saham ataupun kripto. Jadi kalau yang tanya, "Oh Susquehanna International Group tuh ngapain?" Mereka market making. Itu bukan mereka kayak ada garisnya mereka rugiin kalian kayak orang tolol begini, enggak, ya. Mereka itu ngisi gitu loh, supaya lu bisa transaksi. Citadel Securities juga sama. Yang dilakukan sama Ken Griffin di Citadel adalah dia ngisi. Ya, jadi sepertiga trading volume di US itu lewat Citadel. Kenapa? Karena mereka yang bantu supaya kalian bisa trade. Justru bagus ada yang namanya market maker di sebuah market. Tapi kan orang Indonesia ini kebanyakan edukatornya kurang pintar nih. Jadi banyak yang tersesat nih akhirnya domba-dombanya ini, gitu. Market maker tuh nggak pernah punya tujuan buat merugikan lu atau apa, enggak. Mereka cuma ngisi kok bid sama offer-nya. Itu fungsinya. Dan market tuh nggak segampang, "Oh ini ada yang cabut," atau "Ini ada sekuritas foreign," gitu. "Oh karena ini pakai BK JP Morgan ini bandar." Gue juga prime broker gue JP Morgan gitu. Kata siapa maksudnya itu jadi bandarnya, itu pelajaran bego dari siapa? Jawabannya tidak ada, ya. Oh sekuritas ini tuh retail, oh sekuritas ini nggak begitu gitu. Kalau semudah itu ya semua orang sudah kaya gitu. Jadi market itu sangat dinamis ya. Jadi pakailah strategi yang simpel. Oh ini perusahaan, lihat, analisa, ya. Kayak beli perusahaan aja. Nggak usah capek-capek mikirnya, oh ini ada bandar lah, ini ada ini. Keep it simple ya. Keep it simple stupid, KISS ya. Jadi kalau lu mau nggak bangkrut ya dalam investasi, lu invert gitu. Nah ini pikiran cari manggaran nih, lu invert nih. Jadi ketika lu mikir, "Oke, gimana caranya saya untung?" Lu pikirnya, portofolio saya ini gimana caranya saya rugi? Oh, kita ribetin metodenya. Apalagi, gimana lagi cara kita rugi? Oh, kita banyakin aja sahamnya sampai 20 gitu kan, terus kriptonya tambah 20 lagi jadi 40 posisi gitu kan. Nah, itu cara cepet tuh untuk lu bangkrut gitu. Oh, kita beli meme coin yang nggak ada fundamentalnya karena kata si A ini bagus. Oh, ini beli saham si ini karena katanya ada aksi korporasi gitu. Karena katanya ada katanya gitu. Nah itu cara cepet tuh bangkrut. Jadi kalau nggak mau bangkrut, pakailah fundamental yang baik dan benar. Prinsip ketujuh, nah ini gue belajar dari investor hebat ya, ini dia sering tulis juga kayak semacam shareholder letter-nya di Oaktree Capital. Ini banyak sekali dibaca sama Buffett, dan Warren Buffett ketika dia bikin buku di tahun 2011 ya, si Howard Marks ini, judulnya The Most Important Thing bukunya. Nah Buffett itu bilang bahwa kalau lu tulis bukunya ayo cepet-cepet kasih ke gua gitu. Jadi Howard Marks ini bilang investasi itu sebuah seni ya, yang ini tuh sangat dinamis ya. Kalau orang Indonesia kan suka misalnya orang punya pandangan view-nya berubah nih tentang investasi. Dia langsung kayak, "Oh dia menjilat ludah sendiri. Ini manusia paling bodoh dan biasanya paling nggak bisa apa-apa." Karena di investasi lu harus bisa berubah pikiran pun besok gitu. Kalau terjadi sesuatu yang berbeda besok gitu. Misal gue beli saham A nih, tiba-tiba kuarternya keluar nih ya kan, earnings-nya keluar, waduh nggak sesuai nih, ada skandal nih. Nah itu berubah tuh cara berinvestasinya, ya. Atau ada penemuan yang baru lagi ya, yang paradigm shift gitu loh. Zaman dulu tuh banyak perusahaan-perusahaan misalnya advertising agency yang TBK, sekarang semuanya udah hancur, kenapa? Karena dunia itu udah berubah gitu. Orang udah ngerti, oh digital tuh media tuh dimakan semua sama sosmed, gitu. Yang jadi kaya banget dari advertising ya perusahaan-perusahaan giant, lu mau lawan Google kah? Lu mau lawan Meta kah? Jadi uangnya dari advertising agency ini keambil semua ke perusahaan-perusahaan raksasa ini di dunia. Jadi kalau kalian lihat yang besar-besar zaman dulu itu udah hilang semua agensinya. Nah itu adalah perubahan teknologi, gitu. Lu jadi investor lu nggak boleh pakem gitu, cuman begini gitu loh.
Lu harus bisa dinamis, lu harus bisa untuk berubah pikiran. Ketika misalnya posisi lu ini masalah, lu harus bisa akuin, "Oke, ini posisinya salah dan apa yang harus dilakukan dengan ini." Berkshire Hathaway adalah kesalahan Warren Buffett ketika dia beli perusahaan tekstil itu, CEO-nya dihajar sama dia beli saham, beli saham, dia akhirnya jadi CEO dan chairman dari perusahaan tekstil yang mau bangkrut, habis itu partnership-nya dibubarin tuh di situ, ya. Dia balikin uangnya ke teman dan keluarganya, dia di situ jadi CEO dan chairman, dia kerja setengah mati gimana caranya untuk keep bisnisnya masih running dan itu jadi holding konglomerasinya sekarang, maka namanya nggak pernah diubah biar dia bisa inget di kepalanya itu. Kalau misalnya itu adalah kegagalannya dia waktu itu. Ini kasih contoh ya, kalau waktu itu kalian tuh nggak punya pemikiran yang dinamis ketika Bitcoin masih 16.000 di 2022, kesempatan apa lagi yang dalam 2 tahun lebih itu dapat 600% lebih? Jawabannya nggak banyak ya. Bahkan mentor gua ketika gua umur 19 tahun, Bang Sandiaga Uno, itu ketika ngobrol sama gua di kantor di sini, beliau belajar tentang Bitcoin, kemarin sempat minggu lalu ngopi lagi ya salah satu kafenya beliau, beliau bilang, "Oh, terima kasih nih udah untung sedikit," gitu, walaupun cuman kecil sekali dari portofolio, tapi beliau coba belajar dan akhirnya membeli Bitcoin. Even di level beliau aja, itu masih mau belajar tentang aset kelas yang baru, masih pengen belajar tentang hal-hal yang baru yang di dunia investment landscape yang luas sekali ini apa. Karena nggak cuman saham, nggak cuman kripto, nggak cuman private company, ada private credit, ya. Banyak sekali ya, ada market derivatif yang sangat luas. Jadi banyak sekali gitu loh di dunia investasi ini yang bisa dilakukan. Jadi harus keep jadi orang tuh dinamis, jangan pakem ke satu prinsip gitu. Jadi prinsip yang ketujuh ini sebenarnya 6 yang lain itu kalian harus bisa lihat gitu, bisa dipakai di situasi dan kondisi yang seperti apa. Kenapa gue jatuh cinta sama investasi? Karena ini adalah game yang gue bisa mainin sampai gue tua banget. Jadi gue di sini nih misalnya dengan karyan gue sedikit ini, udah gue bisa nyantai aja di sini, misalnya gue bikin 15%, ya kalau dikasih sama Tuhan dikasih 20%, gue udah puji syukur gue 20% gitu kan. Udah nikmat banget gitu, tapi kalau dari ya 15-20%, dividen reinvested juga dari perusahaan-perusahaan yang baik yang private, sama TBK ya hidup gue sangat nyaman gitu. Gue di sini cuman pengen sharing aja karena gue harap ini yang Timothy dulu mungkin 15 tahun, 16 tahun tuh ilmunya belum punya. Kalau dia punya 7 prinsip ini dulu, waduh mungkin gua udah bilioner kali sekarang ya. Tapi sayangnya kan waktu itu proses belajar gitu. Dan jadi akhirnya bilionernya kayaknya masih agak jauh ya, tapi target gua kalau bisa sebelum umur 35 lah ya. Sebelum umur 35. Kenapa? Karena gue mau jadikan sebuah konglomerasi juga seperti Berkshire Hathaway ya. Ini masih gue pikir formatnya, ya kalau misalnya gue males kayak sekarang ya udah gue keep private aja. Tapi kalau one day ada kesempatannya, ya mungkin gue bisa TBK-in juga, gue backdoor pakai perusahaan yang lain. Cuman ya target gue ke depannya, ini bisa jadi bahan pelajaran gitu. Untuk baik diri gue sendiri ya, mungkin gue yang entar 15 tahun lagi prinsipnya udah berubah, mungkin lihat video ini sebagai dokumentasi aja, oh gimana sih caranya pikir Timothy pas masih umur 24 tahun tuh seperti apa. Balik lagi, gue bukan yang paling hebat ya, gue bukan yang paling lama juga di market, masih banyak sepuh-sepuh yang jago yang gue belajar, ya kayak Bang Sandi dan segala macam. Cuman ya ini real gitu, ini ilmu ya ibaratnya kalau orang ngomong, gue tuh di jalan gitu, dari jualan sedotan, ya ini ilmu jalanan yang gue bisa sharing ke kalian, sampai gue ada di titik sekarang ya. Jadi kalau kalian anggap videonya bermanfaat ya, ya udah itu aja sih, gue nggak minta apa, anggap aja bermanfaat gitu. Kalau hidup kalian bisa sedikit lebih baik karena video ini, gue akan senang gitu. Tapi kalau enggak apa-apa, gue juga nggak peduli.